Istri CEO saya bab 1351-1360. Tuan anjing belum menunjukkan kekuatannya, dan kau sudah menatapku seperti kucing lemah. Anak anjing hitam mengacungkan jarinya, menunjuk Kaisar Semut dengan ekspresi angkuh. Baru saja, anak anjing hitam menggunakan kekuatan supernya untuk membalas dendam. Itu adalah kekuatan super seekor binatang dewa yang mengandung kekuatan dao surgawi dan mampu menembus segala sesuatu di dunia. Selubung cahaya pertahanan Kaisar Semut jelas bukan ancaman. Kaisar Semut melawan rasa sakit di tangannya dan berkata dengan suara dingin, "Anjing jalang kecil, aku akan mencabik-cabikmu dan memasak dagingmu." Kaisar Semut menggunakan kaki belakangnya untuk melompat ke langit, dan melemparkan batu besar lainnya langsung ke arah anak anjing hitam saat ia berada 1000 meter di udara. Anak anjing hitam marah karena batu itu, tetapi sama sekali tidak mempedulikannya. Kedua kakinya menginjak tanah dan melompat untuk melawan Kaisar Semut. Kedua cakarnya menjelma menjadi hantu raksasa dan mencambuk kaki Kaisar Semut, menghasilkan suara keras yang mampu menerbangkan langit neraka tingkat kedua. Melalui kekuatan itu, sebuah pusaran muncul, dengan iblis yang memanjat keluar. Iblis datang dari tingkat ketiga, tetapi begitu muncul, ia dihancurkan oleh kekuatan dahsyat dari keduanya. Ia memekik saat berubah menjadi asap dan menghilang. Deng deng deng. Anak anjing hitam dan Kaisar Semut sama-sama mundur 12 langkah sebelum akhirnya kembali seimbang. Kekuatan keduanya hampir setara dengan pertarungan tadi. Kaisar Semut mengerutkan kening, sangat tidak puas. Ia adalah keturunan dewa kekuatan. Di zaman kuno, Santo Klan Semut mampu mengangkat sebuah planet hanya dengan satu tangan, mengguncang alam semesta. Namun sekarang, di generasinya, ia bahkan tidak mampu mengalahkan seekor anjing pun. Anak anjing hitam juga tidak senang. Ia adalah anjing pertama yang pernah ada di antara langit dan bumi, dan sekarang ia bahkan tidak bisa mengalahkan Kaisar Semut. Hal itu benar-benar membuat anjing-anjing kehilangan muka. Anak anjing hitam dan Kaisar Semut memiliki kekuatan tempur yang sangat dahsyat, yang menyebar ke seluruh lapisan neraka kedua. Taoti dan Qiongqi di belakang juga mendengar pertempuran itu dan keduanya melihat ke arah ini. King Fengli merasakan perhatian dari dua binatang buas yang tak tertandingi itu dan seluruh tubuhnya gemetar, mencoba menyembunyikan aromanya karena takut ditemukan oleh Taoti dan Qiongqi. Taoti dan Qiongqi hanya berpandangan lalu kembali bertarung satu sama lain, karena mereka mendapati bahwa Kaisar Semut dan anak anjing hitam terlalu lemah, tidak layak menjadi lawan mereka. Li Qingfeng mengulurkan telapak tangannya, menyeka keringat di dahinya, dan berkata kepada anak anjing hitam, "Kau sudah menggunakan 3 serangan. Mampukah kau mengalahkan Kaisar Semut dalam 10 serangan? Kalau tidak, aku yang akan pergi." Anak anjing hitam mengibaskan ekornya dan berkata, "Jangan khawatir, dalam 10 serangan, aku pasti akan membunuhnya. Aku sekarang sedang membangkitkan ingatan dari kehidupan masa laluku." Black Puppy adalah anjing pertama yang hidup di antara langit dan bumi dan memiliki kekuatan mengendalikan waktu, yang memungkinkannya membuat orang menua seketika. Namun, kekuatan ini sangat menguras tenaga sehingga ia jarang menggunakannya. Tahun-tahun, kekuatan waktu, kehilangan hidupmu. Wajah anak anjing hitam berubah bermartabat, dengan kesucian di matanya. Di hadapan sungai waktu, ia melantunkan sebuah mantra. Pusaran air hitam muncul di sungai tahun-tahun dan langsung menembak kepala Kaisar Semut. Kaisar Semut menangis dan tubuhnya mulai menua dengan kecepatan yang terlihat. Kulit hitam dan merah pada Kaisar Semut berubah menjadi warna putih seolah-olah kulitnya menua, menjadi suram dan akhirnya terfragmentasi, jatuh ke tanah. Teknik perampasan nyawa. Kau tahu cara menggunakan teknik perampasan nyawa para santo kuno. Kaisar Semut menatap anak anjing hitam dengan ekspresi ketakutan, enggan mati. Kaisar Semut belum siap menerima kematiannya. Ia telah lama bebas menjelajahi lapisan neraka kedua. Kecuali Taoti dan Qiongqi, tak seorang pun menjadi musuhnya. Ia begitu kuat dengan jutaan semut neraka hitam di bawah komandonya, tetapi kini setelah nyawanya terkuras, ia menghilang dari dunia ini. Semut neraka hitam melihat Kaisar Semut sekarat dan menjerit, berhamburan, dan melarikan diri. Black Puppy terlalu kuat, membunuh Raja Semut hanya dengan beberapa serangan. Aku benar-benar tak percaya. Bagiku, sepertinya Kaisar Semut langsung mati di tangan anak anjing hitam. King Fengli terlalu kuat. Dia bahkan tidak melakukan apapun sendiri, dan anjing di sampingnya sudah membunuh Kaisar Semut. Kalau dia mencoba, dia pasti sudah membunuh Kaisar Semut dengan satu pukulan. Para kultivator menatap anak anjing hitam di depan mereka dan berdiskusi. Mata mereka penuh keterkejutan. Tentu saja, para kultivator ini tidak lupa memuji King Fengli saat mereka berdiskusi tentang anak anjing hitam, karena mereka melihat dengan jelas anak anjing hitam mematuhi apa yang dikatakan King Fengli. Anak anjing hitam berjalan menuju Kaisar Semut dan merentangkan cakarnya, langsung membelah perut semut itu. Dari dalam, ia mengeluarkan pil iblis merah. Pil iblis untuk semut biasanya berwarna hitam, tetapi semut merah di depan mereka adalah Kaisar Semut.
Jadi, pil iblisnya berwarna merah, mengandung kekuatan tak terkalahkan. Anak anjing hitam memegang pil iblis merah di tangannya dan tampak sangat gembira. Ia membuka mulutnya dan langsung melahap pil iblis itu. Black Puppy mulai menyalurkan teknik tingkat suci ke dalam tubuhnya dan mulai memurnikan pil iblis. Ia kini telah membangkitkan banyak ingatan dari kehidupan masa lalunya dan menguasai metode pemurnian pil iblis, salah satunya adalah mantra alkimia tingkat suci. Anak anjing hitam mengikuti teknik nyanyian alkimia tingkat suci dan mulai menyalurkan energi melalui meridian tubuhnya. Jalur meridian anjing sangat berbeda dengan jalur meridian manusia yang berkultivasi sendiri. Sebuah pusaran hitam muncul di atas kepala anak anjing hitam, berisi kekuatan penghisap yang dahsyat yang menelan habis kekuatan pil iblis. Kemudian, pusaran itu mulai mengalir mengikuti meridian tubuh anak anjing hitam dan melunakkan meridian, otot, dan tulangnya. Seluruh tubuh Black Puppy mulai memancarkan cahaya hitam dan merah. Kedua kekuatan, yang diwakili oleh dua sinar cahaya, terus-menerus saling terkait dan akhirnya bertemu di tulang-tulangnya, bermutasi dan berubah menjadi cahaya keemasan, membentuk inti spiritual keemasan di tulang-tulang tubuhnya. Inti roh emas, tanda resmi terobosan ke alam Kaisar Roh. Pada saat ini, Black Puppy memancarkan kekuatan yang dahsyat. Cahaya keemasan melesat dari tubuhnya langsung ke langit, menyebabkan awan hitam yang mengerikan itu bergetar. Setelah kekuatan anak anjing hitam menerobos ke alam Kaisar Roh, efektivitas tempurnya juga meningkat pesat. Mata Li Qingfeng berbinar puas. Seiring meningkatnya kekuatan anak anjing hitam, efektivitas tempurnya juga akan meningkat, yang akan sangat membantunya. Bahaya besar tersembunyi di neraka, jadi peningkatan kekuatan anak anjing hitam juga berarti keselamatan bagi King Feng Li dan yang lainnya. Bab 1352. Binatang buas yang tak tertandingi akan datang. Anjing kecil, selamat atas terobosanmu ke alam Kaisar Roh, kata King Feng Li berjalan ke arah anak anjing hitam dan sambil tersenyum. Anak anjing hitam mengangkat kepalanya dengan wajah bangga, ekornya yang ramping bergoyang-goyang. Hei, sekarang kekuatanku bahkan lebih tinggi darimu, kata anak anjing hitam menatap King Feng Li dan dengan arogan. Li Qingfeng mengerutkan kening. Ia tahu anak anjing hitam masih belum puas dengannya dan ingin mengalahkannya, tetapi ia tidak memiliki kekuatan yang cukup, jadi ia tidak punya peluang. Namun, sekarang setelah ia menerobos ke alam Kaisar Roh, ia ingin menantangnya. Lili tersenyum tipis dan tidak berbicara. Sebaliknya, ia menyalurkan api emas di tubuhnya, dan 3 api emas muncul di atas jari-jarinya, memancarkan panas 7.000 derajat. Anak anjing hitam, karena aku sudah mempelajari sutra Kaisar Api, aku bisa melepaskan api 3 kali. Mau coba? Tanya King Feng Li kepada anak anjing hitam. Melihat api emas yang berkobar di jari-jari Lili, raut wajah anak anjing hitam berubah. Ia adalah binatang suci dari zaman kuno, jadi ia secara alami tahu kehebatan santo emas. Api ini berada di peringkat 100 api teratas di alam semesta. Pada saat itu, ia bahkan bisa membunuh para santo. Anak anjing hitam juga menyadari bahwa King Feng Li sekarang lebih terampil dalam mengendalikan api emas, membiarkan percikan api melompat di antara jari-jarinya tanpa jejak tumpahan. Suhu api pun meningkat hingga mencapai sekitar 7.000 derajat Celcius, 2.000 derajat lebih tinggi dibanding sebelum ia memperoleh sutra. Anak anjing hitam tersenyum dan berkata dengan canggung, King Feng Li, kita teman baik. Kenapa aku harus menantangmu? Li Qingshan tersenyum dan melirik anak anjing hitam, lalu berkata, hentikan omong kosongmu dan tunda saja. Cepat cari jalan keluarnya. Ayo kita keluar dari neraka tingkat kedua. Tao Ti dan Qiongqi masih mengawasi. Begitu mereka menyadari bahwa mereka ditipu, kita tidak akan bisa pergi lagi. Anak anjing hitam mengangguk. Ia tahu betul bahwa di belakang mereka, ada 2 binatang iblis yang tak tertandingi, menatap mereka, dan akan melancarkan serangan mematikan kapan saja. Anak anjing hitam adalah yang paling akrab dengan neraka tingkat kedua. Ia berada di barisan terdepan, diikuti oleh Lili, ular pemakan langit, tim taring serigala, dan peri bunga. Adapun para kultivator lainnya, mereka semua mengikuti di belakang Li Qingfeng, sekitar 1.000 orang. Mereka semua tahu bahwa hanya dengan mengikuti Li Qingfeng mereka dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bagi para kultivator ini, King Feng Li merupakan simbol dari tak terkalahkan dan penyelamat mereka. Lapisan neraka kedua sangat berbahaya. Di jalan sebelumnya, King Feng Li telah bertemu banyak binatang buas, termasuk kelabang yang panjangnya lebih dari 100 kaki dan seekor katak dengan selusin mata. Setiap binatang iblis sangat kuat. Beberapa merupakan spesies purba yang ditekan di neraka, yang juga mengakibatkan berkurangnya kekuatan mereka. Meski begitu, yang terlemah dari semua binatang iblis kuno ini berada di alam Kaisar Roh. Seorang kultivator biasa tidak akan menjadi lawan mereka. Berkat Lili dan anak anjing hitam, mereka memimpin kerumunan di barisan paling depan dan membunuh setiap binatang iblis kuno satu persatu. 1 jam kemudian,
Lili Qingfeng akhirnya memimpin kerumunan menuju pintu keluar neraka lapis kedua. Dari sana, mereka bisa memasuki dan keluar dari lapis pertama. Menggeram. Pada saat ini, dari ruang neraka di belakang Lili, terdengar dua raungan. Raungan itu sangat keras dan seluruh area hancur berkeping-keping. Bahkan udara pun terkoyak dan retakan muncul. Meski terpisah ribuan mil, semua kultivator bisa mendengar auman binatang iblis. Oh tidak, itu teriakan Taoti. Dia pasti tahu kita akan pergi, jadi dia meraung. Selain suara Taoti, ada juga suara Qionqi. Suaranya juga meraung. Kita harus segera pergi dari sini, atau kita akan mati. Semua kultivator di sekitar tampak pucat dan gemetar. Mata mereka penuh ketakutan. Ekspresi wajah King Fengli berubah dan dia berkata kepada anak anjing hitam dan tim taring serigala, kalian segera masuk ke koridor dan pergi sekarang. Peri bunga mengerutkan kening dan berkata, Kakak Li, kau tidak ikut pergi bersama kami. King Fengli menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah kalian semua pergi, aku akan pergi. Petik 2. Kalian semua, yang dimaksud oleh King Fengli tidak hanya mencakup peri bunga dan tim taring serigala, tetapi juga mencakup ribuan kultivator di belakangnya. Mendengar apa yang dikatakan Li Qingfeng, raut wajah peri bunga berubah dan ia berkata dengan gugup, Kakak Li, Taoti dan Qionqi sudah sadar dan akan segera tiba. Kau harus pergi, atau mereka pasti akan membunuhmu. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, kalau aku pergi duluan, para kultivator di belakang pasti akan terbunuh. Mereka semua adalah kultivator dari bumi, dan aku tidak bisa lari begitu saja dan melihat mereka terbunuh. Para praktisi di sekitar mendengar apa yang dikatakan Li Qingshan dan sangat berterima kasih. Mereka semua menatap Li Qingshan dengan tatapan memuja, seolah-olah mereka sedang menatap dewa. Salah satu praktisi perempuan berambut pendek bahkan menangis. Lili melirik Li Feng diam-diam, mengungkapkan kekagumannya. Sekarang, melihat Li Feng berniat pergi terakhir demi menyelamatkan semua kultivator, ia merasa sangat sedih. Anjing kecil, aku serahkan semuanya padamu. Keluarlah dari sini bersama mereka. Ingat, kau harus membawa mereka keluar dari neraka dengan selamat, kata Li Qingfeng dengan wajah serius kepada anak anjing hitam. Anak anjing hitam mengangguk, ia tahu betapa mendesaknya keadaan, jadi ia tidak menunda lagi dan segera memasuki saluran tersebut. Black Puppy melepaskan topeng pelindung di dalam saluran, menutupi semua orang dan kemudian pergi. Peri bunga menatap Li Qingfeng dan berkata, Kakak Li, kau harus segera datang. Kami akan menunggumu. Setelah peri bunga dan tim taring serigala pergi, semua kultivator lainnya memasuki saluran ruang angkasa dan naik ke tingkat neraka pertama dari tingkat kedua. Lili berjalan menuju Li Qingfeng dengan air mata di wajahnya dan berkata, Kakak Li, kau harus meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kami semua akan menunggumu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lili mendekati Li Qingfeng dan menciumnya. Kemudian, ia menyeka air mata di wajahnya dan memasuki saluran ruang angkasa. Semua kultivator lainnya mengucapkan terima kasih kepada Qingfeng dengan rasa syukur di wajah mereka dan kemudian segera memasuki saluran ruang angkasa dan pergi. Namun, ada terlalu banyak praktisi kultivasi. Ketika sekitar 2.000 orang masuk, dan sekitar 400 orang tersisa, Taoti dan Qionqi tiba. Taoti membuka mulutnya yang besar dan menghisap dengan kuat, lalu langsung menghisap 100 orang yang telah berkultivasi sendiri ke dalam mulutnya. Mereka menjadi santapannya, dan ini membuat 300 orang yang tersisa dari mereka ketakutan. Li Qingshan menghadapi para kultivator lainnya dan berkata, tunggu apa lagi? Masuklah ke saluran ruang angkasa. Aku akan memblokir dua binatang iblis itu untukmu. Bab 1353. Rasa syukur para penggarap diri. Lebih dari 300 kultivator yang tersisa sangat berterima kasih ketika King Feng Li menyuruh mereka pergi terlebih dahulu, dan menyatakan bahwa ia akan menghadapi binatang buas yang maha kuasa itu sendirian. King Feng Li jauh lebih baik daripada Jian Huangzhao dan yang lainnya. Dalam benak para praktisi bela diri, statusnya telah melampaui Jian Huangzhao, yang sebelumnya dikenal sebagai kekuatan terkuat di antara kekuatan ortodoks. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 300 kultivator terakhir bergegas memasuki terowongan dan maju menuju lapisan pertama neraka. Melihat ini, Taoti meraung marah. Ia membuka mulutnya dan melepaskan daya hisap, mencoba menyedot para pembudidaya diri itu keluar. Sungai api, teriak King Feng Li dan mengayunkan pedangnya ke depan secara tiba-tiba, menciptakan sungai api. Di sungai itu ada magma yang berjatuhan dan api yang berkobar, mewarnai seluruh dunia dengan warna merah menyala. Panas di sungai api mencapai beberapa ribu derajat dan api membakar semua yang ada di sekitarnya hingga musnah. Sungai api itu melesat ke pusaran hitam dan membakarnya dengan dahsyat. King Feng Li tidak sekuat Taoti, tetapi api yang dilepaskannya merupakan musuh alami binatang buas dan dengan demikian dapat memblokir serangannya. Berkat King Feng,
Lebih dari 300 kultivator telah berhasil memasuki terowongan luar angkasa dan meninggalkan lapisan kedua neraka. Pada saat ini, Kikyong berkata, "Manusia, kau berbohong ketika kau mengatakan bahwa Tao Ti ingin membunuhku." Menghadapi tuduhan Kikyong, King Fengli tetap tenang dan tidak berbicara. "Manusia, diammu berarti kau bersalah. Karena kau berbohong padaku, kau tak bisa meninggalkan lapisan neraka kedua. Aku akan membunuhmu dan menjadikanmu tusuk daging manusia." Kikyong menatap King Fengli, tatapannya tajam. Tao Ti berkata dari samping, "Kikyong, ayo kita bunuh manusia ini. Dia begitu hina sampai merobek telingaku dan mengeluarkan begitu banyak manusia lesat." Beberapa saat yang lalu, Kikyong dan Tao Ti terlibat dalam pertarungan sengit satu sama lain, tetapi sekarang, King Feng menjadi musuh bersama mereka. Li King Feng menghela napas dalam diam. Melihat Kikyong dan Tao Ti, ia tahu mereka tidak akan bertarung lagi karena mereka telah menyadari bahwa Li King Feng telah menipu mereka. Kikyong membentangkan sayapnya dan menebasnya ke depan secara tiba-tiba, menciptakan perisai cahaya pelindung berwarna hitam yang menghalangi terowongan lapisan kedua. Ekspresi wajah Lili berubah. Ia berencana untuk melarikan diri dari terowongan ini, tetapi Kikyong bertindak lebih cepat darinya dan menghalangi jalan keluarnya. King Fengli tiba-tiba berbalik, menebas pedangnya dengan ganas ke perisai cahaya hitam, namun perisai itu tetap utuh. "Manusia, aku adalah salah satu dari 10 binatang buas purba yang maha kuasa, dan kau takkan mampu menghancurkan perisai cahaya pelindungku," kata Kikyong menatap King Fengli dan acuh tak acuh. Sambil sedikit mengernyit, Li King Feng tidak mau mengakui kekalahan. Ia menyalurkan tubuh api penyucian fana dan jari penakluk secara berturut-turut, tetapi sia-sia. Wajah King Fengli berubah muram, berpikir bahwa perisai cahaya pertahanan Kikyong terlalu kuat untuk dihancurkannya. Kikyong tertawa. Ia mencibir pada Li King Feng dengan nada menghina, "King Feng, meskipun kemampuan bertarungmu hebat, kau masih kalah dariku. Hari ini aku akan memotong tanganmu dulu, baru kakimu." Kikyong sangat marah kepada Li King Feng. Sebagai binatang buas kuno yang terkenal, ia memangsa manusia dan iblis. Kikyong mengira dirinya sangat pintar, tetapi King Feng telah menipunya untuk bertarung dengan Tao Ti dan karenanya membuang banyak waktunya. Ia mengepakkan sayapnya secara tiba-tiba dan menciptakan bilah angin hitam yang kuat yang membelah udara saat terbang menuju King Fengli, tiba dalam sekejap. "Gajah berapi," gumam Li Qingshan, sambil melancarkan teknik pedang kaisar api ketiga yang membentuk seekor gajah raksasa yang terbuat dari api. Diselimuti kobaran api kemuliaan, gajah api itu tingginya beberapa kilometer. Kakinya yang besar melangkah maju dengan tiba-tiba dan menghantam bilah angin hitam dengan kekuatan yang tak tertandingi. Gemuruh. Dengan suara yang sangat keras, seluruh ruang lapisan kedua neraka menyala dan lubang hitam pusaran raksasa muncul di udara. Energi dalam jumlah besar menyebar keluar, meninggalkan retakan kecil pada permukaan keras neraka, yang tersusun dari batuan meteorit. Deng, deng, deng. Lili-lili mundur lebih dari 12 langkah dan memuntahkan seteguk darah. Ia terluka parah. Terlalu kuat. Serangan Kikyong terlalu kuat. Wajah King Fengli berubah muram. Dia telah menggunakan teknik pedang kaisar api ketiga, yang dapat membunuh hampir semua kultivator lainnya, tetapi, itu tidak berguna melawan serangan bilah angin Kikyong. Tao Ti berkata dari belakang, "Kikyong, jangan bunuh dia secepat ini. Biar aku hajar dia juga untuk melampiaskan amarahku." Tao Ti juga sangat marah kepada Li King Feng. Ia mengibaskan ekornya yang besar, yang menghancurkan ruang yang dilewatinya dengan suara ledakan. King Feng menyalurkan tubuh api penyucian fana dan kulitnya bersinar dengan cahaya kemasan. Ia mencoba menangkis serangan itu dengan tubuh api penyucian fana, tetapi sia-sia belaka. Ekor hitam Tao Ti mencambuk dengan ganas ke arah King Feng dan membuatnya terpental. Baju zirah yang dikenakannya pun hancur seketika akibat serangan itu. Itu adalah baju zirah tingkat kaisar yang diperolehnya setelah membunuh petarung alam kaisar roh lainnya, tetapi sekarang baju zirah itu hancur berkeping-keping. Namun, berkat perlindungan dari armor harta karun kelas kaisar dan fisik tangguh yang disempurnakan oleh teknik tubuh api penyucian fana, kerusakan pada tubuh King Fengli berkurang hingga titik terendah. Meskipun sudah dilindungi, luka sayatan yang dalam masih tersisa di kulitnya, memperlihatkan daging di bawahnya. Bahkan tulang-tulangnya retak, hingga bisa patah kapan saja. Wajah King Fengli memutih dan darah mengalir dari mulutnya. Ia tahu ia bukan tandingan Tao Ti maupun Kikyong, dan ia harus melarikan diri dari tempat ini. Kalau tidak, ia akan mati. Naga api senior, terowongan menuju lapisan kedua neraka terhalang oleh tabir cahaya pertahanan Kikyong. "Bagaimana aku bisa meninggalkan tempat ini?" tanya King Fengli kepada jiwa naga api dalam benaknya melalui telepati. Setelah berpikir sejenak, jiwa naga api menjawab, "Itulah satu-satunya jalan keluar neraka. Kau harus menghancurkan blokade itu." King Fengli menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah mencoba semua seranganku, tetapi tidak ada yang berhasil.
Petik 2. Bab 1354. Segel Kaisar Langit. Jiwa naga api memutar matanya, berkata, coba pikirkan lagi. Apa kau sudah benar-benar menggunakan semua metode seranganmu? King Fengli menepuk dahinya dan berkata, oh ya, aku lupa kalau aku punya mutiara guntur. Petik 2. Jiwa naga api menyampaikan, mutiara petir memang kuat, tapi tak berguna melawan Kikyong dan Tao Ti. Coba pikirkan lagi, metode serangan apa lagi yang kau punya? King Fengli merasa malu karena dia telah melupakan metode serangan terkuatnya, yaitu api emasnya. Dia telah menyimpannya untuk saat-saat kritis ketika nyawanya terancam, tetapi sekarang, dia benar-benar melupakan hal sepenting itu. Naga api senior, bisakah api emas mengalahkan Tao Ti dan Kikyong? Sambil mengerutkan kening, King Fengli menyampaikan pertanyaannya. Sebagai api yang diciptakan oleh seorang santo kuno, api emas sangatlah kuat, tetapi King Fengli tidak yakin apakah itu akan berguna melawan Tao Ti dan Kikyong, yang merupakan 2 dari 10 binatang buas maha kuasa kuno dan tidak kalah kuatnya dengan santo emas. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati jika Golden Flame tidak dapat mengalahkan kedua binatang buas yang menatapnya. Jiwa naga api berkata, jangan khawatir, api emas akan melukai mereka dengan parah meskipun tidak dapat membunuh mereka. King Fengli mengangguk lega. Dia sekarang bisa melepaskan api emas 3 kali, jadi dia berencana untuk menggunakan 1 serangan pada perisai cahaya pelindung dan 2 serangan lainnya pada Tao Ti dan Kikyong. Sambil menahan rasa sakit di tubuhnya, King Fengli melompat ke udara dan melesat menuju perisai cahaya hitam pelindung. Melihat upaya Li King Feng untuk melarikan diri, Kikyong tertawa dan berkata dengan nada menghina, kau gagal memecahkannya beberapa saat yang lalu. Kenapa kau ke sana lagi? Tao Ti juga tertawa. Mereka telah menyaksikan kegagalan Li Qingshan dalam menembus tabir cahaya pertahanan dengan berbagai serangan, dan mereka pikir upaya barunya juga akan gagal. Sambil menoleh ke belakang ke arah Tao Ti dan Kikyong, King Fengli bergumam, kalian berdua idiot, siapa bilang aku tidak bisa menghancurkannya? Dia menyalurkan api emas, yang mengalir dari dantiannya melalui meridian hingga ke jari telunjuknya. Api emas menari-nari di jarinya bagaikan roh yang mengandung panas yang sangat tinggi. King Fengli tiba-tiba mengulurkan jari telunjuk kanannya dan api emas melesat maju seperti kilatan petir emas yang menembus tabir cahaya pertahanan hitam. Ledakan. Dengan suara keras, perisai cahaya pelindung berwarna hitam itu hancur dan terbakar abis. Api emas itu begitu kuat hingga mampu membakar abis perisai cahaya pelindung yang maha kuasa dalam sekejap mata. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin tabir cahaya pertahanan esensi vitalku bisa rusak? Kikyong tercengang melihat terowongan di balik perisai cahaya yang hancur. Kalau dipikir-pikir, Golden Flame itu memang sangat kuat, bahkan mampu menggetarkan binatang buas purba. Tao Ti di sampingnya juga tercengang. Melihat binatang buas maha dahsyat yang tercengang, kilatan kegembiraan muncul di mata Li King Feng. Ia melompat ke udara dan berlari menuju terowongan seperti kilatan petir hitam. Melihat upaya pelarian King Fengli, Kikyong langsung bereaksi dan berteriak, manusia, kemana kau pergi? Ia mendorong telapak tangannya yang besar, yang berubah menjadi tinju langit raksasa sepanjang 5.000 meter, menghalangi hampir separuh ruang atas neraka. Ia menghantam Li King Feng seperti meteor yang jatuh. Merasakan tekanan dari langit, Li King Feng tanpa ragu-ragu, menyalurkan api emas di tubuhnya dan menembakkannya dengan jari tengah. Api keemasan yang mengandung panas 7.000 derajat membakar lubang besar di telapak tangan Kikyong, dan asap hitam perlahan mengepul ke udara. Ah, telapak tanganku. Melihat lubang di telapak tangannya, Kikyong mengeluarkan teriakan melengking yang bisa terdengar dari jauh. Ketika binatang buas di lapisan neraka kedua mendengar jeritan Kikyong, mereka membeku di tanah karena ketakutan. Tao Ti, kenapa kau hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa? Cepat hentikan dia, kata Kikyong kepada Tao Ti, geram karena Tao Ti hanya berdiri terpaku di sana. Tao Ti akhirnya bergerak. Ia menebas ekornya, yang kemudian berubah menjadi ekor raksasa sepanjang beberapa ribu meter, dan mencambuknya ke arah Li King Feng. Api emas, pergi dan bakar bulunya, gumam Li King Feng sambil menembakkan api emas dengan jari tengahnya. Bagaikan kilatan petir, api itu langsung mengenai ekor Tao Ti dan membakar habis semua bulu dan kulit di ekornya. Tao Ti membuka mulutnya dan menjerit nyaring. Seperti Kikyong, ia juga terbakar oleh api emas. Tidak. Aku sudah menghabiskan ketiga api emas. Aku harus pergi sekarang. Kilatan kecemasan muncul di mata King Fengli. Menyalurkan saripati vitalnya dengan kecepatan luar biasa, King Fengli melesat menuju terowongan dan langsung melompat ke dalamnya. Melihat Li King Feng memasuki terowongan, wajah Tao Ti dan Kikyong berubah. Mereka tidak bisa membiarkannya lolos. Sambil berteriak keras, mereka berdua bergegas menuju terowongan, ingin membunuh King Fengli di dalam terowongan. Di dalam terowongan, wajah King Fengli memucat saat dia melihat Tao Ti dan Kikyong mengikutinya dan mengejar tepat di belakangnya. Dia telah menghabiskan 3 kali api emasnya,
jadi untuk sementara waktu, api emas itu tidak bisa digunakan. Melihat kedua binatang buas yang maha dahsyat itu semakin mendekat, Lily merasa sedikit putus asa. Akankah aku dibunuh oleh dua binatang buas di sini? Tapi Ruyan dan bayi kita masih menungguku, begitu pula Suelin. Aku tidak bisa mati di sini, umpat Li sambil mengepalkan tinjunya. Ledakan! Ledakan! Dengan dua suara memekakkan telinga yang beresonansi di terowongan lapisan kedua neraka, dua pilar cahaya putih melesat ke Taoti dan Kikyong dan mengirim mereka terbang keluar dari terowongan. Wajah Taoti berubah, lalu berkata, stempel segel itu telah menekan kami di lapisan kedua neraka selama ribuan tahun dan kami masih belum diizinkan keluar dari neraka. Kikyong juga tampak muram. Ia berkata, Taoti, ayo kita coba dan lihat apakah kita bisa menghancurkan segel Kaisar Langit dan meninggalkan tempat ini. Taoti dan Kikyong, dua dari 10 binatang buas purba yang maha kuasa, menggabungkan kekuatan mereka dan setiap serangan telapak tangan mereka menghancurkan tanah dan mengguncang surga. Bahkan tanah neraka pun retak dan bayangan samar hantu-hantu ganas serta derasnya sungai Acheron di lapisan ketiga dapat terlihat melalui retakan tersebut. Di terowongan lapisan kedua, Lily dapat melihat dengan jelas apa yang ada di luar terowongan. Wajahnya memucat karena ketakutan. Bab 1355. Meninggalkan lapisan neraka kedua. Li Qingfeng tidak tahu sampai sekarang bahwa Taoti dan Kikyong belum mengeluarkan kekuatan penuh mereka ketika mereka bertarung dengannya. Jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, maka mereka pasti sudah terbunuh oleh salah satu serangan telapak tangan mereka. Aku sudah tamat. Mereka akan menangkapku meskipun aku sekarang di dalam terowongan, pikir Lily dengan wajah pucat. Pada saat ini, sebuah telapak tangan putih muncul di terowongan. Telapak tangan putih itu begitu kuat hingga menutupi langit. Di telapak tangan itu tertulis rune berbentuk kecebong emas berkilau, sebuah karakter kuno yang tak terpahami oleh manusia modern. Tulisan berbentuk kecebong merupakan rune dari Dao Surgawi dan mengandung aura kuno dari alam. Telapak rune emas menghantam ke bawah, menghancurkan sungai pelepasan waktu Taoti dan Kikyong, membuat kedua binatang buas itu terpental ratusan kilometer. Binatang buas itu memuntahkan darah saat tulang mereka patah, menghancurkan gunung tempat mereka tertabrak. Terluka di sekujur tubuh, tulang Taoti dan Kikyong patah dan darah mereka menetes dari luka mereka ke dasar neraka. Ketakutan dan keputusasaan memenuhi mata mereka. Telapak Kaisar Langit. Seharusnya dia meletakkan telapak Kaisar Langit di terowongan lapis kedua. Taoti dan Kikyong bertukar pandang lalu melarikan diri. Binatang-binatang buas yang maha dahsyat itu langsung keluar dari sana, meninggalkan darah di belakang mereka. King Feng Li tercengang melihat binatang buas itu melarikan diri seperti dua ekor kelinci. Perlu dicatat bahwa sebagai binatang buas purba, kemampuan tempur Taoti dan Kikyong setara dengan orang suci. Namun, mereka langsung melarikan diri saat melihat telapak tangan putih itu. Setelah melemparkan dua binatang buas raksasa itu, telapak tangan putih itu kembali ke terowongan lapis kedua dan menghilang. Pada saat ini, terowongan tersebut menjadi sangat tidak stabil dan tampak akan hancur kapan saja. King Feng Li, segera keluar dari sini. Terowongan lapisan kedua akan segera runtuh karena telapak Kaisar Langit baru saja menghancurkan sungai waktu. Tanpa ragu, Lily King Feng melesat di sepanjang terowongan yang panjangnya puluhan ribu meter itu. Saat ia melesat maju, terowongan di belakangnya hancur menjadi puing-puing dan lenyap di udara. Saat King Feng Li menyaksikan, salah satu batu meteorit dari planet dimensi tingkat tinggi hancur menjadi debu. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, mengetahui bahwa dia akan hancur menjadi debu jika dia jatuh ke terowongan luar angkasa. Itu adalah perlombaan melawan kematian. Li Qingfeng berpacu melawan runtuhnya terowongan ruang angkasa. Pada saat yang sama, di atas daerah terlarang Gunung Kunlun, anak anjing hitam, ular pemakan langit, peri bunga, Xian Ziqin, Ziyu Jiang, dan anggota tim taring serigala semuanya telah keluar dari lapisan kedua, menuju lapisan pertama neraka dan akhirnya kembali ke permukaan. Melihat ke arah pintu masuk gua, peri bunga berkata, anak anjing, menurutmu kapan saudara Li akan keluar? Anak anjing hitam mengibaskan ekornya dan berkata, bagaimana aku bisa tahu? Aku bukan dewa. Ular pemakan langit memandangnya dengan jijik, lalu berkata, kau menyebut dirimu kakek anjing, bagaimana mungkin kau tidak mengetahuinya? Anak anjing hitam tampak kesal. Ia berkata dengan dingin, orang menjijikkan, beritahu aku kapan Li Qingfeng akan keluar. Ular pemakan langit mengerutkan kening karena ia juga tidak tahu. Ketika mereka keluar, Taoti dan Kikyong telah mengejar mereka, dan Li Qingfeng berada dalam bahaya dibunuh oleh binatang buas yang maha kuasa itu. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, peri bunga, dan anggota tim taring serigala semuanya mengkhawatirkan King Feng Li. Peri bunga berkata, anak anjing, mari kita tunggu saudara Li di sini. Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, sebaiknya kita pergi dari sini. Tempat ini adalah pintu masuk neraka dan sangat berbahaya.
Alice dari tim taring serigala menggelengkan kepalanya, berkata, aku tidak akan pergi. Aku ingin menunggu bos di sini. Anggota tim taring serigala lainnya mengangguk setuju. Anak anjing hitam tidak punya pilihan selain menunggu di sini. Ia tidak bisa pergi sendiri karena Lily telah mempercayakan saudara-saudaranya kepadanya dan ia bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Para pembudidaya mandiri lainnya mengucapkan terima kasih kepada Black Puppy dan yang lainnya lalu berpamitan. Para kultivator yang kurang kuat tidak dapat menahan udara dingin yang menusuk tulang yang datang dari pintu masuk neraka. Semua orang di sekitar pintu masuk menjadi pucat kedinginan dan beberapa dari mereka sedikit menggigil. Ses. Tiba-tiba, terdengar suara mendesis dari dekat. Suaranya sangat pelan, tetapi mengandung bahaya. Wajah Black Puppy berubah muram, memperingatkan, semua orang berhati-hati. Semuanya menahan napas dan melihat ke arah sumber suara. Selubung kabut hitam melayang ke arah mereka, menelan semua yang dilewatinya, termasuk langit, bebatuan, dan tanah. Jarak pandang begitu rendah sehingga tak ada yang terlihat dalam kabut itu. Cahaya merah redup bersinar dalam kabut hitam, seperti dua bola mata merah yang haus darah menatap mereka dengan dingin. Anak anjing hitam tiba-tiba menjentikkan cakarnya dan menciptakan badai dahsyat yang mencoba menghalau kabut hitam. Namun, badai itu pun ditelan oleh kabut. Ular pemakan langit berkata dari samping, anak anjing, kabut hitam itu adalah aura gelap dari kedalaman neraka, dan para hantu bersembunyi di dalamnya. Kau harus berhati-hati. Mendengar perkataan ular pemakan langit, raut wajah anak anjing hitam dan yang lainnya berubah drastis. Tentu saja, mereka telah mendengar legenda tentang hantu-hantu neraka, yang merupakan eksistensi yang sangat jahat di kedalaman dunia bawah. Mereka lebih kuat daripada hantu-hantu yang ganas. Hantu-hantu ganas berasal dari jiwa manusia setelah kematian, sementara hantu-hantu neraka terbentuk oleh aura gelap neraka dan mengandung kehadiran jahat. Cahaya mengerikan dan jeritan datang dari kabut hitam. Kabut hitam melahap binatang iblis yang lewat dan mengubahnya menjadi kerangka dalam sekejap. Hantu neraka yang haus darah itu sangat kuat dan binatang iblis bukanlah tandingannya. Bab 1356. Hantu neraka. Wajah Peribunga memucat karena tak tahan dengan hawa dingin itu. Ia bertanya, bagaimana cara kita membunuh hantu neraka itu? Wajah Black Puppy muram. Kau hanya bisa membunuh mereka dengan kekuatan guntur dan kilat. Peribunga menggelengkan kepalanya, berkata, guntur dan kilat adalah salah satu kekuatan alam asli dan salah satu dari 5 elemen terkuat Dao Surgawi. Hanya Li Qingfeng yang memiliki kekuatan ini, tetapi dia masih di neraka dan tidak bisa menyelamatkan kita. Tempat ini sangat berbahaya, jadi kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus segera pergi, kata Black Puppy dengan muram. Peribunga, Xian Ziqin, dan anggota tim taring serigala mengangguk, tahu bahwa mereka harus segera pergi. Tetapi kabut hitam itu cepat menyebar dan mereka segera dikepung olehnya. Sekarang mereka tidak dapat pergi meskipun mereka ingin pergi karena kabut hitam telah menyelimuti mereka. Mendesis. Begitu banyak darah yang lesat. Aku menyukainya. Sebuah suara dingin menggema dari kedalaman kabut hitam, penuh dengan niat membunuh dan haus darah. Semua anggota tim taring serigala mengeluarkan perangkat spiritual mereka dan menyalurkan esensi vital mereka, bersiap untuk bertempur. Hantu neraka berbentuk manusia berjalan keluar dari kabut hitam, yang terbentuk oleh energi hitam gelap. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit masing-masing mengayunkan kaki dan ekor ular mereka ke arah hantu neraka, namun serangan itu tidak berguna terhadap mereka, karena mereka hanya jiwa dan tidak memiliki entitas fisik. Dengan wajah pucat, acak-acakan, dan 4 taring tajam, hantu neraka dalam kabut hitam itu mengeluarkan suara tawa yang mengerikan. Peribunga, Xian Ziqin dan Ziyu Jiang juga melancarkan serangan, tetapi tidak ada satupun yang dapat membunuhnya. Kini, hantu-hantu neraka itu tinggal kurang dari 1 meter lagi dari mereka. Ia mengulurkan tangannya yang hitam legam dengan kuku-kuku panjang dan tajam, lalu mencakar wajah Peribunga. Dengan wajah pucat, Peribunga menggunakan telapak tangannya untuk menangkis kuku-kuku tajam itu, tetapi sia-sia. Cakar itu menembus telapak tangan Peribunga yang penuh esensi vital dan hanya berjarak 3 cm dari wajahnya. Detik berikutnya, mereka akan mengoyak pipinya. Ekspresi Peribunga berubah drastis karena cemas. Meskipun ia peduli dengan kecantikannya sejak ia perempuan, cakar itu mengancam akan menimbulkan dampak yang jauh lebih buruk daripada sekadar meninggalkan bekas luka. Wus! Pada saat kritis ini, kilatan energi pedang menebas kuku-kuku hantu neraka dan menghancurkan jari-jari dan telapak tangannya. Dengan gembira, Peribunga mendapati bahwa juru selamatnya adalah Qingfeng. Saudara Li, kau lolos dari neraka, kata Peribunga dengan gembira. Li Qingfeng mengangguk dan berkata, ya, aku sudah melakukannya. Kalian semua mundur. Hantu-hantu neraka ini terbentuk oleh aura gelap neraka, dan aku akan menghadapi mereka dengan teknik pedang kaisar apiku. Sungai api.
Dia mengayunkan pedang Kaisar Api ke depan secara tiba-tiba, yang kemudian berubah menjadi sungai api raksasa. Sungai api itu panjangnya ribuan meter, penuh magma yang membara dan api yang berkobar, membakar seluruh langit hingga tidak ada yang tersisa. Api yang berkobar memasuki kabut hitam dan membakarnya menjadi asap biru yang menghilang ke udara. Di kedalaman asap biru, hantu neraka hitam melotot ke arah King Feng Li dengan niat membunuh di matanya. Manusia, beraninya kau melukaiku. Aku akan membunuhmu. Hantu neraka itu menebaskan cakarnya yang tajam ke arah King Feng Li dengan marah. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Senyum dingin terpancar dari mata King Feng Li, niat membunuh terpancar. Dengan pikirannya, dia mengeluarkan mutiara guntur dari cincin interspatialnya. Ukurannya sebesar telur, tetapi berisi ribuan rune petir yang berkelap-kelip di dalamnya. Energi spiritual Li saat ini telah mencapai alam Kaisar Roh, sehingga ia dapat mengendalikan 100 sambaran petir, yang jumlahnya sepertiga dari isi mutiara petir. King Feng Li menggumamkan mantra dan 10 kilatan petir merah melesat keluar dari mutiara. Mereka menyerang hantu neraka itu, membakarnya menjadi kepulan asap biru yang lenyap di udara. Petir adalah musuh alami semua hantu neraka dan makhluk jahat, dan ini dibuktikan dengan kematian hantu neraka itu, tanpa meninggalkan secuil pun jiwanya. Kakak Li, kau hebat sekali, kata peri bunga penuh semangat sambil mengacungkan jempol pada King Feng Li. Li King Feng tersenyum tipis, lalu berkata, kita harus pergi dari sini sekarang. Hantu-hantu neraka lainnya mungkin akan muncul kapan saja karena ini adalah pintu masuk neraka. Sambil mengangguk, kelompok itu pergi bersama King Feng Li, yang membunuh semua hantu neraka lainnya dalam perjalanan keluar. Dilengkapi dengan guntur dan kilat, tidak ada satupun hantu neraka yang dapat menandingi King Feng. 1 jam kemudian, ia memimpin rombongan ke sebuah hutan lebat yang berjarak 1000 km dari pintu masuk neraka. Sebuah tebing yang dalam berada di salah satu sisi hutan, dan auman binatang buas terdengar dari kedalaman pagar hitam. King Feng Li bertanya pada anak anjing hitam, anak anjing, apakah Meng Yao Fu dan Linger Yao keluar? Anak anjing hitam tampak bingung dan dengan suara kecil ia berkata dengan nada menggoda, katakan padaku, King Feng Li, apa hubungan kedua wanita itu denganmu dan mengapa kau begitu peduli pada mereka? Li King Feng menamparkan kepala anak anjing hitam, lalu berkata dengan dingin, sudah, berhenti ngobrol. Katakan padaku apakah mereka sudah keluar dari neraka atau belum? Anak anjing hitam tidak mempermasalahkan tamparan itu. Ia mengerucutkan bibirnya dan mengabaikan pertanyaan Li King Feng. King Feng Li menoleh dan bertanya pada ular pemakan langit, apakah kau melihat Linger Yao dan Meng Yao Fu keluar? Takut ditampar, ular pemakan langit berkata, mereka keluar dari kedalaman neraka dahulu kala. King Feng Li merasa lega mendengar jawaban ular pemakan langit. Dia memimpin kelompok itu maju hingga mereka tiba di sekumpulan reruntuhan. Reruntuhan besar di pegunungan Kunlun dulunya merupakan istana sekte pedang suci, dan telah dihancurkan oleh makhluk abadi asing selama era kuno. Kalian tunggu aku di sini. Aku akan ke sana untuk menemui seseorang. Li King Feng memberi isyarat kepada kelompok itu untuk menunggu di luar. Ia berjalan menuju reruntuhan yang terbuat dari pilar-pilar batu yang pecah yang tampaknya milik sebuah istana, dan batu-batu serta ubin ada di mana-mana di lantai. Energi pedang dalam jumlah besar ditembakkan dari reruntuhan, menghalangi manusia masuk. Sebagai seorang kultivator teknik pedang, King Feng Li terbiasa dengan energi pedang dan menghindari serangan dengan bergeser sedikit ke kiri. Bab 1357. Kaisar Pedang Wu Xuangni. Sementara King Feng Li berjalan menuju reruntuhan, energi pedang terus melancarkan serangan kuat ke arahnya. Seperti ikan yang berenang, King Feng Li menghindari semua serangan. Paman Ni, apakah kamu di sana? Teriak King Feng Li ke arah reruntuhan. Tak seorang pun menjawabnya kecuali energi pedang yang menyapu. Mungkinkah Paman Ni tidak ada di sini? Gumam King Feng Li sambil mengerutkan kening. Terakhir kali Li Qingshan datang ke distrik terlarang Gunung Kunlun, ia bertemu dengan Paman Ni, yang sedang belajar ilmu pedang dengan gurunya, seorang santo pedang kuno. Li Qingshan bertanya-tanya mengapa Paman Ni tidak ada di sana. Sambil mengerutkan kening, Li King Feng terus maju. Energi pedang membentuk belati tajam yang menyapu udara, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Suasana semakin menegangkan saat ia melangkah lebih jauh. Meskipun kecepatannya tinggi, Li King Feng terluka oleh energi pedang, yang merobek pakaiannya dan meninggalkan luka sayatan di tubuhnya. Namun, Lili telah mengolah tubuh api penyucian fana, yang memberinya kemampuan penyembuhan yang kuat. Dengan demikian, luka-luka pedangnya sembuh dengan cepat. Setelah 1 jam berjalan, King Feng Li melihat sebuah kolam. Matanya terfokus dan menyadari bahwa itu sebenarnya bukan kolam air, melainkan kolam energi pedang. Sejumlah besar energi pedang yang menyapu memenuhi lubang itu. Di dalam kolam berdiri seorang pria parubaya yang tampan. Dengan wajah yang tegas dan alis hitam yang lebat, pria itu berdiri di sana dengan pedang di tangannya, memancarkan aura yang menjulang tinggi ke angkasa.
King Fengli senang melihat bahwa pria di kolam itu tidak lain adalah Paman Ni-nya. Seolah merasakan kehadirannya, Wu Shuangni menoleh dan berkata, King Feng, bagaimana kamu bisa ada di sini? King Fengli berkata sambil tersenyum, Paman Ni, aku di sini untuk mengunjungimu. Petik 2. Sambil tersenyum, Wu Shuangni berjalan keluar dari kolam dan semua energi pedang di kolam berubah menjadi naga dan memasuki tubuhnya. Ekspresi wajah Li King Feng berubah. Ia bertanya, Paman Ni, apakah kau sudah menjadi kaisar pedang? Sambil tersenyum, Paman Ni mengangguk, iya. Aku telah mendapatkan warisan Santo Pedang dan telah mencapai alam kaisar pedang. King Fengli berkata dengan gembira, selamat, Paman Ni. Petik 2. King Feng, kenapa kau ada di distrik terlarang pegunungan Kunlun? Tanya Wu Shuangni dengan nada bingung. Paman Ni, aku di sini untuk mencari buah suci yang binasa, jelas King Feng. Ekspresi wajah Wu Shuangni berubah drastis mendengar kata-kata Li King Feng. Ia pernah tinggal di reruntuhan pegunungan Kunlun dan mewarisi ilmu pedang dari pendekar pedang, jadi ia tentu tahu seperti apa neraka itu. Neraka adalah tempat berbahaya dengan binatang buas purba yang maha kuasa. Tak seorang pun bisa keluar dari sana tanpa cedera, bahkan dirinya. Selain itu, ada hantu-hantu ganas dan sungai Acheron di bawah lapisan ketiga neraka. Niu Shuang mencoba membujuknya, King Feng, kau tidak bisa masuk ke sana. Neraka sangat berbahaya, dan tak seorang pun bisa keluar hidup-hidup. King Feng hanya tersenyum dan berkata, Paman Ni, aku baru saja keluar dari neraka dengan buah suci yang binasa. Petik 2. Kau keluar hidup-hidup. Wu Shuangni sebenarnya sedikit terkejut. Beberapa saat yang lalu, di langit di atas neraka, beberapa bayangan binatang buas kuno dan makhluk abadi kuno saling bertarung di sungai waktu yang mengelilingi pintu masuk neraka. Wu Shuangni berpikir untuk memeriksanya, tetapi sebelum dia mendekati mereka, dia terpental kembali oleh kekuatan ruang waktu yang dilepaskan dari sungai waktu. Dia bertanya-tanya bagaimana King Fengli masuk neraka dan memperoleh buah abadi binasa sementara dia sendiri bahkan tidak bisa mendekatinya. Melihat kebingungan di mata Wu Shuangni, King Fengli tersenyum dan menceritakan kepadanya bagaimana dia mendapatkan buah suci yang binasa. Mendengar cerita King Fengli, Wu Shuangni mendesah dengan rasa syukur bahwa muridnya telah melampaui gurunya. Dia tidak menyangka King Fengli akan mencapai sesuatu yang bahkan tidak dapat dia lakukan sendiri. King Feng, bagaimana kemampuanmu dengan teknik pedangmu? Cobalah padaku, kata Niu Sheng. Dia telah mencapai alam kaisar pedang yang juga merupakan alam kaisar roh, dan sulit menemukan seseorang untuk menguji teknik pedangnya di sini, di reruntuhan distrik terlarang pegunungan Kunlun. Hanya sedikit makhluk yang mengunjungi tempat ini, selain binatang iblis. King Fengli mengangguk dan menghunus pedang kaisar apinya, sambil berkata, Paman Ni, kau boleh menyerang lebih dulu. Petik 2. Bocah kecil, kau meremehkan pamanmu dengan memintaku menyerang lebih dulu. Baiklah, aku akan lihat seberapa kuat dirimu sekarang, goda Wu Shuangni. Ia menghunus pedang biru selebar 2,5 jari dan panjang 1 meter. Di permukaan pedang itu terukir beberapa pola rumput dan dedaunan. Itu bukan prasasti rumput hijau biasa, melainkan rumput roh yang mengandung energi pedang tak tertandingi. Aura pedang yang terpancar darinya mampu menembus langit dan mengguncang dunia. Wu Shuangni mengayunkan pedangnya ke depan dan menembakkan sepotong rumput energi pedang yang berlipat ganda menjadi 2 bagian, lalu 3, lalu 10 bagian, hingga akhirnya mencapai ratusan bagian yang mengelilingi King Feng dan menyerangnya dari segala arah. Sambil tersenyum tipis, Li King Feng mengayunkan pedangnya, membentuk seekor gajah yang menyala-nyala setinggi beberapa kilometer. Gajah itu melangkah turun dengan keras dan menghancurkan semua rumput energi pedang. Paman Ni, teknik pedangku tidak terlalu buruk, kan, kata King Fengli. Sambil tersenyum tipis, Wu Shuangni tidak menjawab. Detik berikutnya, rumput energi pedang yang hancur muncul kembali, tetapi ukurannya lebih besar. Rumput-rumput itu tumbuh dari puluhan sentimeter, menjadi beberapa meter, menjadi belasan meter, dan akhirnya mencapai ketinggian lebih dari 100 meter, mengelilingi Li King Feng sekali lagi. Ekspresi wajah Li King Feng berubah, dan dia berkata, itu tidak mungkin. Aku baru saja menghancurkan mereka. Lili melancarkan serangan lain ke rumput energi pedang. Namun kali ini, ia tidak berhasil mematahkan rumput tersebut karena rumput tersebut sangat keras. Untuk pertama kalinya, ekspresi Li King Feng berubah. Ia merasa telah memasuki dunia energi pedang. Di sekelilingnya, segala sesuatu terbentuk oleh energi pedang, termasuk rumput, bunga, batu, gunung, sungai, dan bahkan udara. Matahari dan bumi di bawahnya juga tampak terbentuk oleh energi pedang. Berdiri di tengah energi pedang, pakaiannya terkoyak, lengan, kaki, dan seluruh tubuhnya terluka, dan darah mulai mengucur dari luka-luka itu. Wajahnya memucat kesakitan. Bab 1358. Memahami 50% niat pedang. King Feng, kamu kalah, kata Wu Shuangni sambil melihat ke arah King Feng.
Paman Ni, aku ingin tahu teknik pedang macam apa ini. Kenapa begitu kuat? Wan Suamni menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan teknik pedang. Ini niat pedang. Petik 2. Niat pedang. Setelah mendengar kata-kata Wu Sheng, King Feng perlahan menyadarinya. Dia memiliki pemahaman tentang niat pedang dan tahu bahwa niat itu jauh lebih kuat daripada teknik pedang. Niat pedang mampu mengubah semua yang ada di sekitarnya menjadi niat pedang, dan menjebak lawan dalam ilusi, mencegah mereka melarikan diri. Paman Ni, apa sebenarnya niat pedang ini dan mengapa begitu kuat? Tanya King Feng. Wan Suanni tersenyum dan berkata, inilah niat pedang rumput. Segala sesuatu yang ada memiliki jiwa, seperti sebatang rumput. Bahkan sekuntum bunga pun dapat membentuk niat pedang dan melepaskan serangan hebat, meskipun ia hanyalah tanaman. Petik 2. Wu Shuangni memberitahu King Feng lebih banyak tentang pengetahuan niat pedang, termasuk cara membentuk niat pedang dan mengendalikannya, dan juga cara melepaskan serangan niat pedang. Berdiri di samping kolam energi pedang, King Feng mempelajari niat pedang bersama Niu Sheng. Mereka berlatih teknik pedang yang berbeda, tetapi prinsip-prinsip di balik niat pedang saling terkait. King Feng cepat belajar. Ia sudah menguasai 20% niat pedang, tetapi dengan bimbingan Wu Shuang, ia dengan cepat menguasai 50%. Ia mengayunkan pedang kaisar api di tangannya dan menyerbu ke depan. Sebuah api merah terbentuk, berbeda dari api yang ia lepaskan sebelumnya, karena kali ini mengandung sinar niat pedang. Tak terasa, langit, tanah, udara, bebatuan, dan sungai-sungai di sekitarnya telah dilalap api. Api itu bersuhu sangat tinggi hingga membakar udara, tubuhnya mendidih merah seperti lobster. Wan Su menyeka keringat di dahinya dan berkata, King Feng, bakatmu terlalu kuat. Kau sudah menguasai setengah dari niat pedang hanya dalam waktu singkat. Petik 2. King Feng tersenyum dan berkata, Paman Ni, itu semua berkat ajaranmu. Petik 2. King Feng mengundang Wu Shuang untuk pergi bersamanya, tetapi dia menggelengkan kepala dan menolak. Dia berkata kepada King Feng bahwa dia harus tinggal di sini dan melanjutkan latihannya. Paman Ni, aku akan meninggalkanmu sendiri untuk berlatih lebih lanjut. Aku pergi dulu, terima kasih atas semua bantuanmu. King Feng berterima kasih kepada Wu Shuang, lalu melambaikan tangannya dan pergi. King Feng tiba di luar reruntuhan, di mana tim taring serigala dan yang lainnya sedang menunggunya. Bos, kekuatanmu meningkat lagi, seru Taois saat dia merasakan energi besar terpancar dari tubuh King Feng. King Feng mengangguk dan berkata, Taois, aku ingat aku pernah berjanji kepada gurumu jika aku sampai di wilayah terlarang Kunlun, aku akan menyelamatkan guru leluhurmu yang terjebak di sana. Petik 2. Mata Taois itu berbinar gembira saat ia berkata, Bos, aku datang ke sini khusus atas permintaan guruku. Ia berharap bisa menyelamatkan guru leluhurku, yang terjebak di bawah Gunung Aogong. Ayo, kita menuju Gunung Daogong. King Feng memimpin semua orang menuju tujuan baru. Gunung Daogong adalah gunung besar di wilayah Kunlun, dan merupakan salah satu dari 3 gunung utama di wilayah terlarang pegunungan Kunlun. Dahulu, gunung ini merupakan pilar penting Taoisme di zaman kuno, dan seperti Gunung Naga dan Harimau, gunung ini merupakan salah satu kekuatan utama mereka. Guru leluhur biksu datang ke sini untuk mencari harta karun, tetapi sayangnya terjebak. Tidak lama setelah King Feng pergi, dia berhenti karena dia melihat seseorang di depannya, dan orang itu adalah Linger Yao. Yao Linger sedang bertarung melawan Jian Huang Shao. Sejak Jian Huang memperoleh sutra abadi, ia menjadi sangat kuat, dan mampu membuat Linger mundur beberapa langkah. Kalian tunggu di sini, aku akan pergi membantu Linger, kata King Feng kepada yang lain untuk tetap di sana, lalu dia sendiri maju ke depan. Di depan, Jian Huang menggenggam pedang panjangnya, setiap tebasan pedangnya mampu merobek langit dan bumi, mengandung kekuatan yang tak terkalahkan. Yao Linger berada di alam Kaisar Roh dan mewarisi warisan Kaisar Api. Namun, kekuatan Jian Huang hanya di alam Kaisar Roh. Ia belum mencapai alam abadi, jadi tekniknya terbatas. Namun, Sutra Dewa berbeda. Itu adalah teknik pengembangan diri yang dilatih oleh para dewa kuno. Setelah Jian Huang menguasai teknik ini, ia menjadi tak terkalahkan. Linger Yao, kau telah menghalangiku ketika aku mencoba membunuh King Feng. Anggap saja kematianmu hari ini sebagai balasan karena telah menghalangiku, kata Jiang Huang menatap Linger dengan niat membunuh. Di distrik Kunlun terlarang, jika bukan karena bantuan Linger sebelumnya, Jian Huang pasti sudah membunuh King Feng. Wajah cantik Linger memucat karena terlalu banyak mengonsumsi esensi vital. Ia telah bertarung melawan Jian Huang beberapa waktu lalu, dan telah kehilangan banyak energi. Jika ia tidak berlatih teknik Kaisar Api, Jian Huang pasti sudah membunuhnya sekarang. Linger Yao tetap tenang, dia tidak membuang sepatah kata pun kepada Jian Huang ataupun memohon belas kasihan, karena bagaimanapun Jian Huang tidak akan membiarkannya pergi. Ia melambaikan telapak tangannya, dan sebuah telapak tangan esensi vital raksasa terbentuk, menghalangi matahari dan seluruh langit.
Telapak tangannya menerjang ke bawah, mencoba menghancurkan Jian Huangzhao. Jian Huang sama sekali tidak peduli, dan dengan tusukan pedang panjangnya, seberkas cahaya keemasan melesat keluar. Cahaya keemasan itu merobek langit dan langsung menghancurkan telapak tangan raksasa itu menjadi kepingan-kepingan emas yang lenyap di udara. Linger Yao, jangan buang-buang napasmu, kau bukan lawanku. Aku sudah mencapai level pertama Sutra Dewa. Kau tak bisa mengalahkanku, kata Jian Huangzhao dengan bangga. Ia menerjang maju dengan pedangnya, energi pedangnya memancarkan sinar keemasan kemana-mana. Pedang itu menembus lengan Linger hingga berdarah, darahnya mengucur deras. Wajah Linger memucat, dia berpikir dalam hati, aku harus pergi atau aku akan mati. Jian Huangzhao sudah membaca pikiran Linger Yao. Kau mau lari? Kau tidak bisa kabur, aku sudah memasang jebakan di mana-mana, dan ada formasi susunan awan langit. Wajah Linger Yao berubah saat mendengar keempat kata itu, dan dia melihat sekelilingnya serta melihat batu vitalitas yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk wujud seperti awan, mencegahnya melarikan diri. Jian Huangzhao mengayunkan pedang panjangnya dan menyerang Linger, sementara Linger terus mundur dan memuntahkan darah. Tubuhnya sudah terluka parah. Ketika tiba, kebetulan saja King Feng melihat Yao Linger yang terluka. Wajahnya berubah dan matanya menjadi dingin. Sialan Jian Huang, beraninya kau memukul Linger. Kau yang minta. King Feng tersenyum dingin sambil melangkah maju. Tiba-tiba, King Feng berhenti di jalurnya dan bergumam pada dirinya sendiri, benar-benar ada formasi pertahanan. Konyol sekali, kau ingin menghentikanku hanya dengan formasi susunan. King Feng menghunus pedang Kaisar Api dan menyerangnya dengan kuat. Pedang Kaisar Api miliknya melepaskan energi pedang api merah yang dahsyat, dan mengandung energi tak terkalahkan. Dengan satu tebasan, pedang itu merobek retakan besar di formasi susunan awan langit, menghancurkan banyak skrip jimat formasi susunan dan batu vitalitas. Bab 1359. Tinju ke-6, menghancurkan kekosongan. Jian Huangzhao dan Linger Yao menoleh saat mendengar suara hancurnya formasi susunan itu, dan tiba-tiba melihat bahwa King Feng sedang mendekat. Wajah Linger Yao berubah sedikit, mata besarnya memperlihatkan keterkejutan dan perasaan rumitnya. Dia belum bertemu dengan King Feng sejak terakhir kali mereka berpisah. Kini setelah mereka akhirnya bertemu, perasaannya campur aduk dan dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. King Feng menatap Yao Linger dengan perasaan campur aduk. Saat menatapnya dalam diam, ia teringat banyak hal. Ketika Jian Huangzhao melihat keduanya saling menatap dan mengabaikannya seolah-olah dia tidak terlihat, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Dia menatap King Feng dan berkata dengan dingin, King Feng, bagaimana kau bisa lolos dari neraka? Bagaimanapun, aku tetap akan membunuhmu hari ini. King Feng tersenyum dingin dan berkata, membunuhku. Kau? Kurasa tidak. Petik 2. Benarkah? Aku sudah menguasai tahap pertama Sutra Dewa, jadi aku akan menunjukkan kekuatanku hari ini. Jian Huang berteriak keras dan mengayunkan pedang panjangnya ke arah King Feng, energi pedang emas mengalir di udara. Energi pedang emas itu dipenuhi dengan jejak energi abadi. Energi itu merobek udara di antara mereka, mengguncang langit, menghancurkan ruang, dan membalikkan hukum realitas saat tiba-tiba muncul di hadapan King Feng. Aku ingin melihat seberapa kuat teknik pedang abadi ini. King Feng mengayunkan pedang Kaisar Api dan menerjang maju, membentuk gunung api di hadapannya. Seketika, gunung api milik King Feng ditembus oleh energi pedang emas Jian Huangzhao, berubah menjadi percikan api kecil dan menghilang ke udara. Deng-deng. Tubuhnya terdorong mundur 2 langkah, tangan pedangnya sedikit gemetar. Ia harus melepaskan tubuh api penyucian fananya untuk menstabilkan dirinya. Teknik pedang abadi ini sungguh luar biasa, bahkan mengalahkan teknik pedang Kaisar Api milikku. Wajah King Feng memucat, ia bergumam pada dirinya sendiri. Hahaha, kau sama sekali tidak sebanding denganku, King Feng. Aku akan mencincangmu hari ini juga, geram Jian Huang kepada King Feng. Jian Huang sangat marah kepada King Feng dan ingin membunuhnya lebih dari apapun. King Feng mengembalikan pedang Kaisar Api ke dalam cincin interspatial. Ia tahu teknik pedang Kaisar Api sangat kuat, tetapi itu hanyalah teknik pedang tingkat Kaisar dan masih sangat berbeda dari teknik pedang abadi. King Feng memutuskan untuk menggunakan tubuh api penyucian fana, karena teknik tinju neraka mencekik dapat mencapai tingkat keabadian. Teknik tinju neraka cekik memiliki 9 keterampilan, tetapi King Feng baru mempelajari 5 keterampilan pertama dan masih belum menguasai 4 keterampilan lainnya. Hari ini adalah kesempatan besar, karena ia bisa menggunakan Jian Huangzhao untuk membantunya mempelajari teknik-teknik baru. King Feng, kau sudah menyimpan pedang panjangmu, apa kau ingin mati lebih cepat? Tanya Jian Huang dingin kepada King Feng. King Feng mengacungkan jarinya dan menunjuk Jian Huang dengan arogan, sambil berkata, melawan orang lemah sepertimu, aku bahkan tidak membutuhkan teknik pedang, aku cukup menggunakan tinjuku. Petik 2. King Feng, kau ingin mengalahkanku dengan tinjumu. Apa kau bodoh?
Jian Huang tertawa dengan tatapan meremehkan. Bagi Jian Huang, teknik pedang King Feng bahkan bukan tandingannya, apalagi teknik tinju. Di hadapan ejekan Jian Huang, King Feng tak berkata sepatah kata pun. Ia menyalurkan teknik tubuh api penyucian fana, dan permukaan tubuhnya mulai bersinar dengan percikan emas. King Feng mengayunkan tinjunya dan berteriak, tinju pertama mengguncang langit dan bumi. Sebuah tinju besar terbentuk dari saripati vital, menutupi langit dan melayang menuju Jian Huang Zhao. Pedang Jian Huang menerjang maju, dan dengan kilatan cahaya kemasan, pedang itu merobek tinju esensi vital menjadi dua. Wajah King Feng berubah. Ia tak menyangka pukulan pertama dari tinju neraka pencekik takkan sebanding dengan Jian Huang. Kemudian, King Feng menggunakan jurus kedua, ketiga, dan keempat Strangle Hellfist, tetapi semuanya terbelah dua oleh cahaya kemasan dari pedang panjang Jian Huang. Aku tidak percaya teknik tinju kelimaku tidak sebanding denganmu. Wajah King Feng menjadi gelap, dan matanya menjadi dingin. Tinju kelima, menggerakkan langit dan bumi. King Feng segera menggunakan tinju kelimanya, tinju neraka pencekik, jurus terkuatnya saat ini. Seluruh dimensi hancur, dan seperti muncul di tempat lain, tinju itu terbang turun dari luar angkasa, dan langsung muncul di depan Jian Huang. Wajah Jian Huang berubah. Ia tak menyangka tinju ini akan tiba-tiba muncul dari angkasa. Ia menyerang dengan pedang panjangnya, dan saat pedang itu mengenai tinju itu, keduanya mengeluarkan suara keras saat bertabrakan. Tubuh Jian Huang terdorong mundur dua langkah. Ia mengerutkan kening karena ini pertama kalinya ia terdesak mundur dalam pertarungan melawan King Feng. Mata King Feng berbinar. Akhirnya, pukulan neraka cekik kelimanya berhasil, tetapi King Feng tahu bahwa sulit mengalahkan Jian Huang hanya dengan pukulan neraka cekik kelima. Ia harus mempelajari pukulan keenam. King Feng berada di alam kaisar roh setengah langkah dan siap mempelajari pukulan keenam. Pukulan keenam dari Strangle Hellfist disebut Six Fist, Shattering the Void, karena mampu menghancurkan dimensi. Saat mempelajari tinju keenam, ia menggunakan tinju neraka cekik untuk melawan Jian Huang. Setelah beberapa kali bertukar pukulan, ia merasa telah memahami prinsip-prinsip teknik tersebut. Saat ini, Jian Huang Zhao sama sekali tidak menyadari bahwa King Feng telah menguasai teknik tinju sekuat ini. Ia masih mengejek lawannya, King Feng, kau bukan tandinganku. Kau hanya tahu cara menggunakan teknik ini berulang-ulang, sungguh membosankan. Menanggapi ejekan Jian Huang, King Feng berkata dengan dingin, Jian Huang Zhao, karena kau ingin melihat teknik tinju asliku, aku akan menunjukkannya padamu. Tinju kanan King Feng terjulur ke dalam dimensi dan langsung menghancurkannya menjadi pecahan-pecahan dimensi. Saat ia menerjang ke depan, dimensi itu terpelintir, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pecahan-pecahan dimensi di dalamnya pun terlihat jelas. Ekspresi Jian Huang berubah ketika ia merasakan dimensi bergetar. Ia buru-buru menghunus pedang panjangnya dan menembakkan sinar keemasan untuk menangkisnya. Namun, tinju keenam menghancurkan kehampaan, terlalu kuat. Bahkan dimensi itu bisa hancur berkeping-keping, bagaimana mungkin teknik pedangnya bisa menghentikannya. Tinju penghancur dimensi milik King Feng mengandung energi yang sangat besar. Dengan satu pukulan, ia menghantam pedang Jian Huang dan mematahkannya menjadi dua. Pedang itu jatuh ke tanah, dan cahaya kemasannya pecah dan menghilang di udara. Pedang kesayanganku, beraninya kau mematahkan pedangku. Wajah Jian Huang berubah, sorot matanya penuh keterkejutan. Pedang Jian Huang adalah pedang pusaka tingkat kaisar, pedang itu sangat kuat, tetapi kini dihancurkan oleh tinju King Feng. Jian Huang, aku akan mengajarimu bagaimana bersikap hari ini. King Feng kembali meninju dengan tangan kanannya, langsung muncul di dimensi dan melesat ke arah mata kiri Jian Huang. Pukulan keras yang dilancarkan oleh King Feng sangat kuat, meninggalkan memar hitam di mata kiri Jian Huang. Wajahnya langsung membengkak seperti roti gulung. Bab 1360. Jian Huang Zhao dipukul brutal dengan tinju. Jian Huang Zhao sudah berlatih sutra dewa, tetapi ia baru mencapai tingkat pertama. Masih banyak lagi yang harus ia pelajari, jadi kekuatannya terbatas dan jelas bukan tandingan King Feng. Jian Huang, kau bahkan belum sepenuhnya menguasai sutra abadi, dan kau berani memamerkan kemampuanmu di hadapanku. Lihat saja bagaimana aku menghajarmu. King Feng tersenyum dingin dan mengayunkan tinjunya. Pukulannya melesat tanpa henti ke seluruh dimensi dan membuat Jian Huang kehilangan keseimbangan. Tak lama kemudian, wajah Jian Huang ditinju hingga membentuk benjolan kehijauan yang bengkak, dan matanya memar, membuatnya tampak seperti panda. Sungguh brutal. Tidak hanya itu, King Feng bahkan mematahkan lengan kiri Jian Huang, dan tulang-tulang putihnya terekspos sementara darah menyembur keluar tanpa henti. King Feng, kau menang hari ini, tapi aku akan kembali dan membalas dendam. Jian Huang menatap dingin ke arah King Feng, lalu berbalik dan lari. Kau mau lari? Apa kau pikir kau bisa kabur? Teriak King Feng keras dan menyalurkan esensi vitalnya.
Ia kembali meninju Jian Huang dan mengenai punggungnya, membuat lubang. Jian Huang menjerit kesakitan. Untungnya, lukanya hanya di punggungnya dan tidak mengenai jantungnya. Kali ini ia berhasil lolos, tetapi lukanya sangat parah. Esensi darah pengapian. Aku harus melarikan diri. Jian Huang melantunkan mantra dengan keras dan melepaskan sutra abadi. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan melesat keluar dari tempat itu seketika. Kecepatan Jian Huang Zhao secepat kilat, dan terus bertambah cepat. Ekspresi wajah King Feng menjadi dingin, ia sudah terlambat jika ingin menangkap Jian Huang. Jian Huang Zhao ini berlari sangat cepat, sepertinya sutra dewa memang sangat kuat. King Feng tersenyum tipis, dengan sedikit penyesalan di matanya. Meskipun kali ini, King Feng tidak membunuh Jian Huang Zhao, ia memang melukai Jian Huang dengan parah, jadi setidaknya dalam jangka pendek, kemampuan Jian Huang berkurang drastis. Bahkan jika ia bertemu Linger Yao lagi, ia tidak akan bisa melukainya. King Feng datang ke samping Linger Yao dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Linger Yao mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia pucat dengan sedikit darah di bibirnya. King Feng mengulurkan tangannya, ingin menyeka darahnya, tetapi Yao Linger menolaknya. King Feng merasa canggung, karena dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia bertemu Linger Yao lagi. Pikiran King Feng Li memasuki cincin interspatialnya dan ingin mengeluarkan ramuan untuk menyembuhkan Linger Yao, tetapi ia mendapati cincin interspatialnya kosong tanpa apapun di dalamnya. Ia menepuk-nepuk kepalanya dengan sedikit rasa cemas, karena ia baru ingat bahwa saat berada di neraka tingkat kedua bersama Meng Yao Fu, ia telah memasuki tubuh Tao Ti. Di dalam, King Feng sudah menghabiskan semua ramuannya. Wajah King Feng menunjukkan sedikit kecanggungan saat dia berkata, Linger Yao, aku sudah menggunakan semua ramuanku, jadi bolehkah aku mentransfer sebagian saripati vitalku untuk membantumu pulih? Linger Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, aku akan pergi mencari anggota sekte Kekaisaran Iblis. Setelah berbicara, Linger Yao berbalik dan pergi tanpa ragu sedikit pun. Melihat kepergiannya, King Feng menghela napas. Ia ingin menghentikannya, tetapi terhenti saat baru melangkah satu langkah. King Feng tahu bahwa sia-sia saja kalau dia berhasil mengejarnya, karena akan selalu ada sesuatu yang menghalangi mereka berdua. Dia berbalik untuk bergabung dengan tim taring serigala, dan semua orang menatap King Feng dengan aneh, disertai sedikit kebingungan. Bos, apa hubunganmu dengan Linger Yao? Kenapa kau membantunya? Taois itu sangat tertarik dengan gosip saat bertanya pada King Feng. King Feng menatapnya dan berkata, mengapa kamu banyak bertanya, diam saja. Petik 2. Sang Tao dimarahi, sehingga ia menjadi sedikit depresi. Si botak mencibir di samping dan berkata, Daois, kenapa kau bertanya pada bos? Dia pasti teman wanita bos. Sekarang, King Feng merasa sangat tidak enak. Ia menatap si botak dan berkata, kamu juga diam, jangan ikut bergosip. Setelah berbicara, ia mengabaikan semua orang di tim taring serigala. Ia malah berjalan di samping anak anjing hitam dan berkata, anak anjing, bawa aku ke Gunung Istana Dao. Anak anjing hitam mengangguk dan memimpin rombongan di depan, sementara King Feng mengikutinya. Semua orang mulai menuju Gunung Istana Dao. Gunung Istana Dao merupakan gunung besar yang menjulang hingga ke awan di langit, tak berujung jika dilihat dengan mata telanjang. Pada zaman kuno, Gunung Istana Dao adalah salah satu dari 10 gunung abadi besar. Gunung ini memiliki reputasi yang luar biasa, sehingga banyak praktisi kultivasi diri berlatih di sana untuk menjadi orang suci dan abadi. Ada banyak binatang iblis di daerah itu, dan tak lama setelah mereka pergi, mereka bertemu beberapa binatang iblis. Namun, kekuatan King Feng kini luar biasa. Hanya dengan satu tebasan pedangnya, semua binatang iblis ini terbunuh. Sepanjang perjalanan, King Feng tidak menghitung berapa banyak binatang iblis yang ia bunuh, tetapi pedang kaisar api di tangannya berlumuran darah merah terang, terus membunuh di sepanjang jalan. Akhirnya, mereka berhasil mencapai Gunung Istana Dao. Gunung Istana Dao tingginya 7.000 meter, dan terdapat pohon-pohon tinggi, batu-batu hitam, reruntuhan, dan bangunan arsitektur yang hancur tersebar sampai ke puncak gunung. Dahulu terdapat banyak istana, pagoda Tao, dan arena latihan bela diri, tetapi kini tak ada lagi yang berdiri tegak, semuanya berubah menjadi reruntuhan. King Feng memandang ke depan dan melihat bebatuan, pilar, pecahan batu bata, dan istana yang hancur. Semuanya tampak begitu sepi dan hancur. King Feng menoleh dan bertanya, Taois, apakah guru leluhurmu ada di reruntuhan di atas sana? Sang Taois mengangguk dan berkata, baik bos, guru leluhurku terjebak di reruntuhan di atas. Semuanya, ikut aku, mari kita lihat apa yang ada di reruntuhan itu. King Feng melambaikan tangannya dan memimpin semua orang menaiki gunung. Puncak gunung itu gersang, selain bebatuan hitam tidak ada tanaman, rumput, pohon, tanaman merambat, atau bahkan binatang iblis apapun.
King Feng mengerutkan kening dan matanya dipenuhi pertanyaan. Biasanya, akan ada tanaman atau bunga yang tumbuh di puncak gunung, tetapi yang ini benar-benar gersang, seperti reruntuhan. King Feng berjalan di depan, karena dia tahu ada bahaya di depan. Dia yang paling kuat di antara kelompok itu, jadi wajar saja dia harus berjalan duluan untuk melindungi yang lain. Saat dia melangkah maju, dia menjadi semakin gelisah karena dia merasakan adanya bahaya di reruntuhan di depannya. King Feng melepaskan energi rohnya untuk menyelidiki reruntuhan di hadapannya. Yang ia lihat hanyalah sebuah gua jauh di dalam reruntuhan, dan di dalamnya terdapat energi iblis hitam yang bergulung-gulung seperti lautan kabut. Energi iblis itu menghitamkan langit, dan bergerak seperti air mendidih, seolah ingin meledak. Samar-samar, ia bahkan bisa melihat seorang tetua berambut putih yang dirantai besi dan terbaring di atas karpet. Tubuhnya kurus kering, seolah-olah seluruh darah esensinya telah dihisap oleh energi iblis. Mungkinkah tetua berambut putih ini adalah guru leluhur Taois, tetua Dao Surgawi, tanyanya sambil mengerutkan kening. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.